Fahaza tarikuhu, maka ini jalannya, ayyaruddan nafsa, bahwa dia kembalikan dirinya qahran secara paksa, ila fahmi ma yaqra'uhu fis shalah, kepada mempaham sesuatu yang dia baca dalam sembahyang, wa yusghilaha, dan dia sibukkan dirinya bihi, dengan mempaham itu, an ghairihi, daripada selainnya. Itu benar lagi caranya, dipaksa diri kita ini memaham apa yang kita baca, menerjemahkan, menafsirkan apa yang dibaca, supaya jangan kalai-lain hati ini. Wa ammal asbabul batinah, adapun sebab-sebab yang batin yang menghalangi hadirnya hati dalam sembahyang, fahiya asyaddu, ini sulit. Bebajam babangat, kali nggak ditutup sama aja juga, kadang berpengaruh, karena ini obatnya sudah penyakitnya memang dari dalam. Nah, kalau penyakitnya dari mata, bebajam, selesai. Datangnya di talinga, tutup talinga, kadang mendengar lagi. Nah, kalau ini dari dalam, nah itu kadang-kala diobati dengan demikian. Fa inna man tasha'abat bihil humum bi awdiyatid dunya lam yanhasir fikruhu fi fannin wahid, bal yazalu yatiru min janibin ila janib. Karena orang yang bercabang-cabang dengannya segala keinginan, segala kepentingan pada jurang-jurang dunia, tidak terbatas pikirannya pada satu pak, maka senantiasa pikirannya terbang dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, kalau orang banyak berkecimpung dalam hal duniawi, tentu itu akan menyulitkannya untuk menghadirkan hati dalam sembahyang. Karena banyak kepentingannya, banyak yang diinginkannya, banyak yang diperhatikannya. Fahaza tarikuhu, maka ini jalannya, ayyaruddan nafsa, bahwa dia kembalikan dirinya qahran secara paksa, ila fahmi ma yaqra'uhu fis shalah, kepada mempaham sesuatu yang dia baca dalam sembahyang, wa yusghilaha, dan dia sibukkan dirinya bihi, dengan mempaham itu, an ghairihi, daripada selainnya. Itu benar lagi caranya, dipaksa diri kita ini memaham apa yang kita baca, menerjemahkan, menafsirkan apa yang dibaca, supaya jangan kalai-lain hati ini. Ayyaruddan nafsa qahra, bahwa dia mengembalikan akan dirinya secara paksa kepada mempaham yang dia baca dalam sembahyang, dan dia sibukkan dirinya dengan demikian dari selainnya. Wa yu'inahu ala dzalik, dan bahwa menolong akan dia atas yang demikian, ayyasta'idda lahu, bahwa dia bersiap baginya qabla tahrim, sebelum takbiratul ihram, bi ayyujaddida ala nafsih, dengan bahwa dia memperbaharui atas dirinya zikral akhirah, mengingat akhirat, wa mauqifal munajat, tempat munajat, wa khataral maqam baina yadayillah subhanahu, dan mengingat akan bahayanya, resikonya berdiri di hadapan Allah, wa haulal muttala, dia ingat akan huru-hara di sana padang mahsyar, wa yufarrija qalbahu, dan dia kosongkan hatinya qabla tahrim, sebelum takbiratul ihram. Nah, bisalah dengan sembahyang dia kosongkan amma yuhimmu, daripada segala sesuatu yang dia ingini. Fala yatrukun nafsa, maka dia tidak tinggalkan li nafsihi, bagi dirinya, syuglan, kesibukan, yaltafitu ilaih, yang menoleh kepadanya, khatiruhu, oleh geritik hatinya. Itu membantu juga sebelum sembahyang,
Kita berdiri ini sebelum sembahyang, lalu kita menghadirkan tentang akhirat. Nah, sembahyangku ini adalah perbendaharaanku. Bila sembahyangku ini baik, baiklah seluruh amal. Bila sembahyangku ini kena rusak, rusak seluruh amal. Nah, semacam yang diingat. Yang kedua diingat bahwa sembahyang ini kita munajat kepada Allah. Nah, kita sembahyang ini kita munajat. Bahasa kitanya apa? Bepandir lawan Allah. Allah menyahut apa yang kita ucapkan. Dan kita ingat bahwa berdiri di hadapan Allah ini sangat berbahaya kalau kita kadang menjaga tata keramanya. Di hadapan raja pun kalau kita duduk berdiri kada ba'atur diusir. Nah, ini di hadapan Allah. Kalau kita kada ba'atur, kada bertata kerama, zahir dan batin kita akan diusir. Nah, kita hadirkan tentang hari kiamat dan sebagainya. Nah, sehingga bisa membuat dirinya itu ada kesibukan dengan demikian, meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi lainnya. Nah, itu sebelum sembahyang. Nah, sesudah sembahyang, nah nyarkinan dipaksa untuk memaham apa yang dibaca. Bila kada paham diulangi seorang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah tadi kada taanu alhamdulillah, ulangi alhamdulillahirabbil, dipaksa supaya mempaham. Nah itu orang latihan supaya menghadirkan hati itu. Fa in kana la yaskunuha iju afkari bihadzal dawa al-musakkini. Jikalau tidak tentram, tenang, gejolak pikirnya dengan ini obat yang menenteramkan. Nah, sebenarnya kita memaksa dengan memaham bacaan kita. Sebelum sembahyang sudah kita hadirkan hati macam-macam. Tatap juga sembahyang. Tatap juga. Tatap aja. 2-3 kalimat nak ingat, 5 nak hilangnya. Nah, fala yunjih, maka tidak bisa menyelamatkan akan dia illal mushil, kecuali mushil. Ini obat yang keras. Tadi musakin tadi obat yang lembut, obat yang lemah, obat yang biasa, artinya dengan cara memaksa supaya mempaham bacaan. Nah, sebelum sembahyang menghadirkan hati itu masih dianggap obat yang biasa. Kalau itu kada mampan juga, illal mushil, kecuali obat yang keras. Alladzi yaqma'u maddatadda, yang menghancurkan bibit penyakit, min a'makil uruq, daripada dalam urat. Nah, wahwa, yaitu obat yang keras ini, ayyanzura, bahwa dia memandang, bil umuri syarifah, pada perkara-perkara yang memalingkan, an ihdharil qalbi, daripada menghadirkan hati, mencabut diri daripada perkara-perkara yang menyebabkan dia selalu memikirkan itu di dalam sembahyangnya. Tadi sembahyang zuhur, nah, orang mikirkan itu aja. Nah, sembahyang asarnya mau kada bercabut di situ, tapi kirakan itu pulangin. Nah, jadi kalau obat nang keras itu bercabut sama sekali daripada akarnya itu, sehingga kada akan terpikir lagi. Wala syakka annaha, dan tidak ragu-ragu bahwa itu perkara-perkara yang memalingkan dari menghadirkan hati itu ta'udu ila muhimmati, itu kembali kepada kepentingannya, kepada keinginannya. Wa annaha innama sarat muhimmatin, dan kepentingan-kepentingan itu hanya saja menjadi penting bisahawatihi, sebab syahwatnya. Napa yu'aqibu nafsah, maka dia siksa dirinya bin nuzul, dengan mencabut antil kasyahwat, daripada itu syahwat, wa qat'itil kal alaik, dan memutuskan itu hubungan-hubungannya. Kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma labisal khamisah allati ataha biha Abu Jahmin wa alaiha alamun wa shalla biha naza'aha ba'da salatih. Ini Nabi memberikan contoh kepada kita bagaimana menghadapi perkara-perkara yang mengganggu tentang kehusuan hati dalam sembahyang.
Nabi suatu hari diberi oleh Abu Jahmin pakaian yang ada sulaman-sulamannya. Nah, ini pakaiannya ada burdirnya. Sembahyang Nabi. Selesai sembahyang, Nabi lepaskan baju itu. Nabi lepaskan baju itu. Lalu ujar Nabi, "Idhabu biha ila Abi Jahmin." Ini baju ini atarakanna, bulikakan kepada Abu Jahmin. Fa innaha alhatni anifan an salati, karena ini baju pakaian tadi sempat melingahkan aku dalam sembahyangku. Nah, itu artinya mencabut daripada sesuatu yang mengganggu. Nah, ini baju ini mengganggu, sudah jangan lagi dipakai, jangan lagi dibawa sembahyang baju itu. Itu salah satu cara untuk mengobati agar hati bisa hadir sembahyang. Wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahmin, dan bawa kemari ujar Nabi pakaian yang tidak ada sulamannya, pakaian yang tidak ada burdirnya milik Abi Jahm. Artinya ambilkan di sana pakaian nang polos saja, nang kada berwarna-warni bergambar-gambar. Karena ini pakaian nang ku pakai tadi itu sempat melingahkan aku daripada sembahyang. Nah, jadi itu ngarannya ubat nang keras, ubat menghilangkan. Macam sahabat Nabi sembahyang di suatu kebun. Begitu sembahyang di kebun tadi, melihat keindahan kebun itu sehingga sembahyang kada ingat berapa rakaat. Berarti gara-gara ini nih sembahyang nih jadi kada ingat lagi. Nah, diputuskan sama sekali dengan bahwa ini kebun kuwakafkan karena Allah. Nah, itu untuk menjaga agar sembahyang jangan lagi memikir akan kebun ini. Nah, segala sesuatu yang membuat sembahyang kita jadi timbul pikiran dengan sesuatu itu sudah diobati dengan obat yang biasa kada mampan juga. Nah, mesti dihilangkan sesuatu itu daripada kita. Nah, kalau kada demikian kada akan bisa menghadirkan hati di dalam sembahyang. Sedangkan hadir hati ini adalah pokok daripada khusyuk. Dari hadir hatilah kita bisa memaham apa yang kita baca. Dari hadir itulah kita bisa mengagungkan Allah, takut kepada Allah, mengharap, malu. Kalau kada ada hadir hati ini, semua anang 5 itu kada akan didapat di dalam sembahyang. Nah, kemudian bayanu tafsir ma yanbaghi ayyuhdira fil qalbi inda kulli ruknin wa syartin min a'malis shalah. Kemudian keterangan tentang perincian apa yang mesti dihadirkan di dalam hati ketika melakukan rukun-rukun sembahyang dan syarat-syarat sembahyang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina